Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Di kesempatan kali ini, Mbah, panjenengan ingin wedar tentang apa, Mbah? Ya, Kang Ucup. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang perjalanan nilai grafik rezeki masing-masing weton. Ya, kayaknya menarik ini, Mbak. Ya, karena setiap weton atau hari kelahiran itu membawa karakter, membawa nilai rezekinya masing-masing. Jadi kalau pakemnya orang Jawa itu Kang Ucup, judu, pati, rezeki, neng tangane Gusti. Jadi itu adalah mutlak kehendak dari Tuhan. Pun pesten ya, Mbak. Nah, orang Jawa mempunyai satu formula khusus dalam hal menilai itu yang didasarkan pada ilmu titen, didasarkan pada wisik atau wangsit yang didapat dulu, sehingga itu pada akhirnya dibukukan ke dalam kitab primbon. Jadi primbon itu dari hasil itu tadi ya, Mbak ya. Jadi yang akan saya bacakan di sini nanti, Kang Ucup, itu adalah perjalanan nilai grafik rezeki masing-masing weton didasarkan pada, saya memakai dua sumber, Kang Ucup. Jadi didasarkan pada kitab primbon Pal Sri Gati, dan yang kedua kitab primbon Pal Sri Sedono. Sri Gati dan Sri Sedono ya, Mbak. Kalau Sri Sedono itu rata-rata banyak dipakai oleh sahabat-sahabat kita Bali. Bali. Tapi sebetulnya pakem itu hampir mirip-mirip lah. Karena ilmu Jawa itu kan juga tersebar di mana-mana. Pasti ada kemiripan. Termasuk pakemnya orang Jawa dengan orang Sunda itu kan juga kalau ditarik dari akar asal muasalnya itu pasti ada kemiripan di situ. Jadi kenapa ini saya sampaikan kepada pemirsa? Agar pemirsa yang kebetulan tidak punya primbon atau kebetulan malas membaca primbon dan sebagainya, atau memang dia tidak punya koleksi primbon, karena memungkinkan di zaman seperti ini jarang-jarang orang sing ibaratnya gatek nih, atau istilahnya apa itu bahasa Indonesianya, memperhatikan pada pakem-pakem ilmu Jawa, warisan dari leluhur kita itu. Jadi di sini daripada Anda pusing-pusing mencari, mending saya bacakan satu persatu. Tapi dengan catatan, Kang Ucup. Catatannya adalah bahwa pakem primbon yang saya ambil dari Pal Sri Gati dan Pal Sri Sedono itu nanti belum tentu tepat dan akurasinya belum tentu 100% kepada panjenengan sekalian. Pasti ada yang resonate dan yang tidak ya, Mbak. Pasti ada yang resonate dan yang tidak. Karena apa? Karena nilai rezeki itu sendiri juga disebabkan oleh banyak faktor. Jadi misalnya gini, misalnya di dalam angka perhitungan Pal Sri Gati, Pal Sri Sedono, untuk kelahiran Senen Kliwon, Kang Ucup. Senen Kliwon misalnya 0 sampai 6 rezekinya 1. Kalau 1 itu nilainya adalah pas, dalam arti gambarannya nilai 1 itu rezekinya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang atau anak yang lahir di usia 0 sampai 6 itu ternyata berlimpah. Itu faktor penyebabnya yang namanya rezeki, Kang Ucup. Ada karena karma past life-nya. Jadi dia di kehidupan sebelumnya dia melakukan karma baik sehingga dia menuai taburan karma itu di kehidupan berikutnya, terus dia terlahir di kalangan orang-orang yang mampu. Jadi bukan berarti kalau orang Senen Kliwon itu lahir usia 0 sampai 6 tahun itu rezekinya 1, itu juga tidak mutlak berlaku untuk semua kelahiran Senen Kliwon. Jadi makanya untuk mengingat dan untuk sekedar nasihat, kita sama-sama saling menasihati kepada semua rekan-rekan atau penonton semuanya, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi dari rezeki itu sendiri. Dalam arti bahkan apa yang Anda tabur hari ini juga akan berpengaruh terhadap grafik perjalanan hidup dan rezeki Anda. Jadi kalau nanti di dalam bacaan
yang saya sampaikan ini ternyata loh, jare sopo wong sekarang saya umur 30 kudune nilainya 0, nyatanya aku malah rezekiku malah penak dan sebagainya. Jangan sampai sing punya pendapat atau beralibi seperti itu terus menyalahkan bacaan. Bacaan ini dibuat di kitab Primbon, yang membuat adalah leluhur-leluhur kita yang notabene adalah manusia-manusia yang adiluhung, manusia-manusia bijaksana, pastinya, dipergunakan sebagai pakem dan wewaler. Kalau memang ternyata cocok juga untuk pegangan, dalam pengertian gini Kang Ucup. Kalau grafik rezeki orang itu sedang dalam nilai yang besar, misalnya seperti ini. Senen Kliwon di usia 24 sampai 30 Kang Ucup. Itu nilainya 5. 5 itu dalam kategori bagus karena 4 itu sendiri sudah bisa dikatakan sempurna. Itu berarti setelah 5 dia akan menemukan di usia 30 sampai 36 rezekinya 1. Berarti 1 ini rezekinya bisa dibilang cukup untuk kebutuhan makan dan sandang. Dia berarti harus mempersiapkan di masa grafik dia menemui angka 5 yang notabene besar tinggi itu, dia juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi grafik berikutnya. Jadi dengan cara apapun dia harus punya kesadaran untuk menabung, untuk berinvestasi, sehingga pada waktu dia menemui grafik di angka rezeki 1, dia juga tidak langsung jatuh, drop atau kaget, kan seperti itu. Jadi misalnya usia 0 sampai 6 dia mendapatkan nilai 1 di Palsri Gati, sementara di Palsri Sedono 0. Terus di usia 6 sampai 12 dia angkanya 6. 6 ini luar biasa Kang Ucup. Jadi nilai di atas 4 itu bisa dikatakan luar biasa. Ini biasanya kalau dalam perjalanan orang mencari rezeki itu pasti perjalanannya enak lah, gampang segala sesuatunya, gampang diraih, gampang dicapai, kan seperti itu. Ini ada nilai puncaknya Mbah mungkin? Ada nilai puncak. Jadi ada nilai puncak yang dicapai oleh beberapa weton dan nanti akan kita baca semuanya. Di mana nilai tertinggi dari puncak weton itu kalau Palsri Gati nilainya 9 itu. Kalau di Palsri Sedono nilainya paling puncak 8. Nah, hal-hal semacam itu bukan berarti membuat kita terus jumawa, nanti umur sekian nilai saya paling besar dibandingkan. Tidak, semua tergantung usaha dan tergantung level kehidupan Anda juga. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi, misalnya gini, ada teman-teman yang mau mendapatkan nilai 8 atau sudah melewati nilai 8. Aku 8 tapi nyatanya opo, wingi aku yo ngene-ngene. Nah, Anda harus paham dulu level kehidupan Anda. Misalnya Anda lahir sebagai anak orang yang sederhana, sebagai anak petani, profesi Anda juga sebagai petani, terus pada waktu nilai 8 itu mungkin kemudahan-kemudahan yang Anda dapat dan Anda rasakan mungkin ya panen Anda berlimpah, terus kemudahan-kemudahan Anda di dalam mengelola pertanian itu tadi. Jadi kalau level kehidupan Anda sebagai seorang petani ya itu berlimpah dalam kapasitas seorang petani. Disesuaikan standar gitu. Standarnya. Tapi kalau Anda mau berbuat lebih, ibaratnya Anda akan menghadapi nilai 8 atau 9. Wah, ini harus saya persiapkan. Berarti Anda mempersiapkan diri, menambah skill, menambah profesionalitas, terus membuka peluang-peluang usaha, punya keberanian untuk mencoba atau istilahnya apa itu, berspekulasi. Bisa jadi kemungkinan saat Anda menemui angka 9 itu, apa yang Anda upayakan akan menemui titik maksimal, kan seperti itu. Tapi kalau Anda ibaratnya tahu bahwa nanti usia 24 sampai 30 nilai rezeki saya 8. Tapi Anda melakukan segala sesuatunya landai-landai saja atau biasa-biasa saja, stuck. Anda juga paling mungkin akan menemukan satu grafik di mana perjalanan Anda tidak akan banyak berbeda dengan nggak maksimal ya. Makanya usahanya juga kurang. Jadi salah satu manfaat dari kita mengetahui grafik rezeki itu juga untuk kita bisa ibaratnya mengeksekusi angon, di mana saatnya kita itu benar-benar harus maksimal dalam mengupayakan, di mana kita memang harus bersabar, kan seperti itu. Kalau tahu bahwa rezeki kita akan berada di titik 1 atau titik 0, berarti sebelumnya harus mempersiapkan diri untuk menabung, untuk mengupayakan bagaimana agar saat menemui grafik
angka 1 atau 0 itu tadi, nanti kita akan tetap bisa survive. Kalau kita tahu bahwa grafik kita akan menemukan grafik nilai yang tinggi, berarti wah ini saatnya saya membuka peluang usaha, membuka apapun ide-ide kreatif, segala sesuatunya harus maksimalkan di situ. Pada akhirnya segala pencapaian itu akan maksimal. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, yang perlu disadari adalah banyak faktor yang mempengaruhi dari nilai rezeki Anda itu sendiri. Pastinya, termasuk di dalamnya adalah karma kehidupan, perjodohan Anda bagi yang sudah berjodoh, dan juga lingkungan serta basic skill dari karakter Anda sendiri. Kan begitu. Seperti itu, Kang Ucup. Oke. Selanjutnya mari kita baca satu persatu untuk masing-masing weton bagaimana grafiknya, kan begitu, Kang Ucup. Ya. Selanjutnya kita akan membahas grafik perjalanan Senen Legi dalam hal rezeki berdasarkan usia. Untuk Senen Legi di usia 0 sampai 6 tahun, nilai rezekinya adalah 3 berdasarkan Pal Srigati dan 2 berdasarkan Pal Sri Sedono. 3 ini artinya Anda memungkinkan mempunyai rezeki lebih dari sekedar kebutuhan pokok. Tapi karena usia Anda di usia ini adalah usia anak-anak yang notabene belum paham tentang banyak kehidupan, mungkin kondisi rezeki orang tua Anda yang bagus. Di usia selanjutnya 6 sampai 12, rezeki Anda luar biasa. Angkanya di angka 6. Karena biasanya berdasarkan pengamatan, nilai rezeki yang lebih dari angka 4 itu adalah extraordinary dan luar biasa. Sementara di Pal Sri Sedono 2, ini memungkinkan ada 2 opsi atau 2 kemungkinan. Jadi Anda tinggal mencocokkan kira-kira yang cocok mana. Kalau yang cocok ternyata nanti di Pal Sri Sedono, berarti bisa Anda pakai pakem Pal Sri Sedono. Selanjutnya di usia 12 sampai 18 tahun, nilai rezeki dari si Senen Legi adalah 2. Berarti mengalami penurunan dari angka sebelumnya yang 6. Di Pal Sri Sedono nilainya adalah 1. Di usia 18 sampai 24, nilai rezekinya adalah 1 di Pal Srigati dan 0 di Pal Sri Sedono. Kemudian di angka 24 sampai 30, ini Anda kembali mengalami lompatan kenaikan rezeki yang signifikan. Dari awalnya 1 menjadi 5. Sementara di Pal Sri Sedono dari awalnya 0 menjadi 4. Ini berarti Anda perlu berucap syukur pada Tuhan dan semesta alam karena Anda telah diberi kelimpahan rezeki yang luar biasa. Juga sebagai kewaspadaan Anda untuk lebih berhati-hati, eling lan waspada, untuk banyak menabung, banyak berinvestasi untuk menghadapi fase berikutnya. Karena di usia 30 sampai 36 ternyata grafik Anda nilainya adalah 2 di Pal Srigati dan 1 di Pal Sri Sedono. Sementara di usia 36 sampai 42, nilai Anda kembali mengalami lonjakan yang luar biasa, yang tadinya 2 menjadi 5. 5 di Srigati dan 4 di Sri Sedono. Ini adalah luar biasa sekali, saudara. Kemudian setelah itu di fase umur 42 sampai 48, nilai Anda anjlok lagi di angka 1. Jadi seperti yang tadi, Anda perlu waspada dan berhati-hati untuk menabung dan berinvestasi untuk mengendalikan fase berikutnya. Kemudian di usia 48 sampai 54, rezeki Anda 2. Sementara di Pal Sri Sedono rezeki Anda 7. Nah, ini karena saya mengambil dari pembacaan primbon, Anda tinggal mencocokkan mana kira-kira yang cocok di antara kedua ini. Kalau ternyata cocok di nilai Pal Sri Sedono, monggo jenengan pakai pakem Pal Sri Sedono mboten napa-napa. Kemudian setelah itu di usia 54 sampai 60, nilai rezeki Anda menurut Pal Srigati adalah 3. Dalam kapasitas 3 itu artinya Anda berkecukupan. Dan di Pal Sri Sedono nilainya adalah 2. Selanjutnya kenapa di usia lebih dari 60 tidak tercatat di sini? Karena grafik setelah usia 60 akan kembali seperti grafik awal di usia 0 sampai 6 dan seterusnya. Jadi ini bisa Anda pakai untuk pakem, untuk wawaler,
dan untuk rambu-rambu sekedar berhati-hati dalam menjalani kehidupan agar Anda dalam menghadapi lonjakan rezeki yang meningkat atau lonjakan rezeki yang justru menurun, Anda tidak mengalami yang namanya kaget. Saya kira cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi.